biasanya cepat mati. Nah, only pack of wolf will live, hunt, and kill. Hanya sekumpulan serigala yang akan hidup, berburu, dan membunuh. Artinya dia siap tempur. Kalau ingin usaha kita itu long term, maka secepat mungkin bangun tim leaders, bangunlah sekumpulan serigala kita. Be a good team. Itu dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan sedikit bermanfaat sharingnya. Ini bukan menggurui, karena saya juga masih banyak belajar. Oke, Mas Sri, terima kasih kesempatannya. Saya persilakan Langsung. untuk berikutnya. Ya. Siap. Silakan, mangga Bu Odi. Mas, bisa saya dijadikan host dulu? Siap. Yang namanya sebentar. Irna Amsa, Irna Amsa. Oh, yang tadi sudah Bu. Tadi saya keluar terus masuk Oh, lagi. sempat keluar. Baik, sebentar ya. Oke, mangga bisa. Ya, perkenalkan ini istri saya. Siap, mangga Dr. Irwan. Couplepreneur saya jujur aja. Couplepreneur ini. Tanpa bantuan istri saya akan nggak bisa secepat ini menjalankan bisnis. Siap. Itu melejitnya sampai 1000% tuh. Ya. Ada beberapa Jadi teman-teman pengusaha bagusnya begitu tuh. Kayak Coach Fauzi kayaknya itu juga couplepreneur. Iya Dok, ada beberapa ikhwah kita yang couplepreneur ya. Bu Umu dan Pak Fuad itu juga termasuk orang pusat. Kemudian Mas Nuri yang pemberdayaan dari Jogja, Mas Fauzi Brownies Cinta yang dari Karanganyar juga couplepreneur. Beberapa ikhwah kita juga sama insya Allah. Mangga, silakan. Iya, iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya saya ini grogi loh Mas, karena ini jujur ya pertama kali saya jadi pemateri. Sebenarnya bukan mau sebagai orang yang expert di bidang marketing, tapi suami saya bilang katanya coba sharing-sharing aja bagaimana saya memarketingkan bisnis yang kami jalani. Karena sebenarnya metode-metode yang saya pakai sendiri itu banyak yang kalau dilogikakan itu sebenarnya bisa lambat, tapi anehnya bisa cepat gitu kan. Jadi saya mau memperlihatkan dulu ya tentang usaha kami. Jadi ini namanya Klinik Gigi Dentisia. Ini pertama kali didirikan. Ini saya sudah share ya. Tahun 2020, tapi saya baru mulai belajar itu memarketingkan itu memang ya tahun 2020 akhir. Dan baru mulai fokus itu 2022 ya setelah melahirkan. Ini sebenarnya saya grogi sekali nih. Jadi ini kliniknya, Klinik Dentisia Makassar. Saya coba buka gambarnya. Sebenarnya saya dulu itu nggak suka sama usaha. Saya bukan seorang jiwa pengusaha seperti suami. Saya seorang akademisi, murni akademisi. Paling pikirannya cuma mau lanjut sekolah aja gitu kan, seperti jadi dosen begitu-begitu. Hidup, ambil beasiswa, keluar. Tapi setelah menikah sama suami, niatnya dulu itu maunya bisa nyambung kan, kalau diajak diskusi jangan sampai suami saya diskusi masalah bisnis saya nggak bisa nyimbangin. Makanya saya minta buku-buku suami apa yang dibaca tentang usaha, dan itu ketemu ilmunya Dewa Eka ya, Dewa Eka Prayoga. Ternyata saya suka, jadi kayak ini marketing seperti main game gitu ya, rasanya tuh kayak kita bikin strategi terus ngetes apa itu berhasil atau tidak gitu. Jadi akhirnya saya mulai tertarik ya dengan marketing, dan saat itu saya bilang sama suami saya coba bangun klinik giginya di rumah aja, tidak usah peduli dengan tempatnya, nanti saya coba carikan pasien kan gitu. Dari situlah saya mulai belajar tentang marketing, bagaimana memarketingkan klinik. Ini saya lihat dulu.
Jadi dulu itu klinik kami ini ada di pojokan. Jadi dia ada dimulai dari pojokan. Bisa dilihat sendiri. Jadi ini klinik kami ya. Ini klinik awal kami. Lihat rumah Di yang sudut ini. Iya, di sudut rumah. di sudut, di pojokan. Yang sebenarnya orang kalau masuk ke dalam itu harus belok-belok lagi sampai Lorong. nyasar lorong pojok. Ini klinik kami awal-awal ya. Tunggu dulu. Ini yang udah baru. Ini yang baru berdiri. Coba cari. Jadi sering menyesatkan orang ini. Tapi anehnya pasien yang datang di sini itu bisa 1 hari sampai 40 pasien. 30 sampai 40 pasien. Nah ini. Nah ini kliniknya. Ini klinik yang sangat susah dijangkau. Ya, tapi saya dengan ilmu yakin kalau ini bisa dimarketingkan, gitu kan. Jadi dahulu itu kan kita kalau mau bangun usaha harus berbasis tempat kan. Tapi di sini tantangannya Daintis yaitu bagaimana bisa membangun usaha itu tidak berbasis tempat. Jadi kita memaksimalkan apa yang ada ya, karena saya sama suami itu ngontrak rumah dan itu ruang tamunya agak besar. Jadi karena kami cuma punya ruang tamu, jadi itu dijadiin klinik gitu kan. Jadi maksimalkan apa yang ada. Maksimalkan apa yang ada, kita punya HP. Nah, HP itu kita pakai untuk Instagram, untuk memasarkan usaha kita. Jadi nggak perlu mahal-mahal sih sebenarnya. Yang penting kita tahu di mana pasar kita berada. Ini ruang tunggu, ini ruang resepsionis kami. Dan ini pasiennya per bulan itu bisa mencapai 600 pasien per bulan. Jadi sudah overload, sangat overload. Makanya kita memutuskan untuk pindah di agak depan lagi. Dan ini klinik yang sekarang. Ini klinik yang sekarang. Ini desainnya ini tujuannya untuk membuat pembeli kami menjadi pelanggan. Nah ini klinik kami yang sekarang. Ini saya sendiri yang desain, interiornya saya sendiri. Jadi nggak pakai arsitek ini. Mm. Nah jadinya kayak gini, udah ada pelangnya. Bahkan dulu eh, pertama kali kami bangun klinik itu ini nggak ada pelangnya. Ini pelang pertama yang nggak ada pelangnya. Jadi orang datang kirain tukang gigi gitu. Jadi ini contoh bisnis yang ternyata bisa dimarketingkan walaupun dia tidak berbasis tempat. Jadi zaman sekarang kan teknologi informasi itu semakin cepat. Jadi dengan itu kita bisa menjual produk apapun. Ketika produk itu dibutuhkan, itu yang saya percaya ya. Ketika produk itu dibutuhkan, maka orang akan datang, orang akan mencari karena kan ada Google Maps sekarang gitu. Mereka bisa melihat ulasan dan akan datang di tempat kita. Jadi ini selama 3 hampir 4 tahun kita ada di sini. Kita baru pindah itu Januari lalu. Dan itu pun biasa di sini depan sini banjir. Tapi pasien itu berdatangan dari luar kota. Datang dari luar kota, boncengan, sempat kenapa kami putuskan untuk pindah karena saya pada saat saya nyetir mobil kan keluar dari rumah itu ketemu pasien itu yang boncengan sama anaknya sama suami istri gitu ada anaknya pakai mantel hujan-hujanan datang dari Goa. Goa itu sekitar 2 jaman lah dari Makassar dari tempat kita. Itu datang ke klinik. Mereka datang ke klinik katanya karena ini klinik yang mereka anggap affordable, maksudnya merakyat kan sesuai dengan pasar kita, target market kita. Jadi mereka datang karena loyalitas mereka sama klinik. Sampai ada pasien dari Bulukumba, cabut gigi aja maunya ke sini, padahal banyak sekali klinik yang dilewati. Jadi itulah kekuatan marketing kami. Dan kenapa sampai bisa seperti itu? Ini sekarang sudah ada 2 cabang dan insya Allah menuju cabang ketiga. Nanti saya jelaskan. Tuh. Bagaimana Oke. cara menjadikan usaha itu tempat usaha walaupun dia tidak di depan jalan bisa menjadi magnet bagi orang gitu. Jadi orang yang datang itu kayak berbondong-bondong gitu. Kalau orang nggak lihat kami, mungkin kita dikira dikira piara apa gitu kan? Kenapa bisa pasiennya tuh sampai 30-an per orang? Dan ini bukan BPJS ya, ini umum. Semua itu pasien umum. Mereka datang itu kita tidak menerima BPJS. Jadi pasien-pasien umum yang langsung cash pembayarannya di sini. Nah, ini yang saya mau jelaskan kekuatan marketing apa yang kita pakai sampai bisa membuat klinik pojokan, klinik kampung seperti ini ramenya ngalahin klinik-klinik yang ada di depan jalan. Kayak Nah, gitu. saya kan dokter kampung soalnya.
Iya, gitu ya. Dengan dulu itu saya pernah ditantang sama suami saya kan pertama kali saya belajar marketing kan semuanya lewat buku. Suami saya bilang katanya, ini yang kalau satu dental unit itu bisa menghasilkan 30 juta gitu kan. Tapi itu saya anggap itu kalau hitungan manusia kan. Tapi kalau misalnya kita bergantung sama Allah, maka akan melejit dan ternyata benar satu dental unit itu ketika kita marketingkan dengan cara-cara tertentu itu malah mencapai 300 juta gitu. Jadi 10 kali berapa kali lipat ya itu 30 gitu kan dari target itu. Terus ada lagi mitos kedua yang suami saya cerita. Katanya eh, kita kalau di klinik kita itu kalau musim hujan biasanya klinik gigi itu nggak rame gitu kan. Tapi mitos itu juga itu saya juga anggap mitos kan, saya anggap sebagai tantangan gitu. Saya yakin kalau Allah itu akan memudahkan kita dan bahkan di sini ini banjir tapi pasien masih 30 orang per hari gitu. Pasien yang datang itu masih 30 orang per hari. Sampai itu antriannya padat-padat ya. Jadi kita minta tanah tetangga gitu kan untuk dijadikan tempat parkir pasien gitu. Mereka masih berdatangan di musim hujan. Harusnya kan teorinya Banjir itu lagi. iya, Banjir lagi. banjir lagi di sini banjir, tapi orang datang terus jadi tuh basah-basahan mereka datang sampai ada pasien yang basah sampai ke klinik terus dia izin pulang dulu mau ganti baju gitu kan sampai saya pikir kayaknya kita harus siapin juga baju ganti nih kalau musim hujan deh kalau ada pasien yang kedinginan kan saking datang terus kalau ditanya mereka dari mana itu pasiennya dari luar kota nah kita bingung itu pasien datang berbondong-bondong seperti itu. Terus yang ketiga, penyampaian suami saya tentang, saya kan belajar bisnis dari suami kan, suami yang banyak ngajarin. Beliau bilang katanya kalau Ramadan, bisnis klinik gigi itu akan sepi yang, karena orang-orang akan menahan uangnya untuk beli baju Lebaran. Dan ini sudah 4 tahun, hampir 4 tahun itu tidak pernah terbuktikan gitu. Jadi malah Ramadan kita kewalahan semua. Pasien itu bisa melebihi 40 bahkan 40-an pasien sampai dekat hari raya itu kita masih dikejar-kejar pasien. Klinik masih minta supaya buka gitu. Hanya karena kita punya harapan juga pegawai itu nyaman, jadi kita memberikan libur 1 minggu kan, agar mereka itu bisa senang ketika punya liburan. Tuh. Jadi ini dulu ya, saya mau kembali ke ini ya, ke materi yang tadi, materi marketing ya. Oke. Yang ini saya didampingi adik saya ya, karena saya ini gaptek Zoom sebenarnya, nggak pernah pakai Zoom. Nah ini pertama kali karena suami saya bilang katanya untuk Gen Pro, jadi saya mau sharing aja tentang bagaimana Dengtisia itu marketingnya diatasi. Jadi hal-hal yang sebenarnya secara logika kita itu dalam bisnis itu kita hitungnya nggak mungkin, tapi ketika Allah sudah diserahkan semua ke Allah, maka itu akan jadi mungkin. Itu akan terjadi. Dan itu yang paling saya yakini dalam mengurusi marketing klinik. Gitu kan. Dari ini ada strategi marketing yang kita terapkan tuh namanya strategi langit sama strategi bumi gitu. Jadi bukan kalau strategi bumi mungkin teman-teman saya yakin sudah banyak yang tahu kan bagaimana menargetkan pasar, bagaimana melakukan digital marketing. Itu kan semua bentuk-bentuk yang kita namakan tuh sebagai marketing di bumi gitu kan, marketing untuk pelajaran marketing pada umumnya. Hanya di Dentisia sendiri kita itu fokusnya pada marketing langit. Jadi ya marketing itu kan keseluruhan rencana yang disusun oleh pengusaha ya atau pemilik usaha itu untuk menjangkau calon pembeli serta mengubah pembeli biasa untuk menjadi pelanggan produk atau jasa. Nah, itu yang sebenarnya fokusnya kami. Dan strategi yang kita pakai itu eh saya sebenarnya 99% itu langit yang saya pakai. Sisanya itu baru strategi bumi, marketing bumi. Jadi itu marketing langit ini dimulai dari sini ya, selalu berprasangka baik sama Allah. Jadi pada saat suami saya bilang, ayo kita bangun klinik kan, walaupun kita tempatnya di pojokan gitu kan, tapi kok bisa ramai karena yang pertama kali kita yakin ini adalah
prasangka kita harus baik sama Allah dulu. Kalau kita akan diberi rezeki, dimanapun kita berada ketika Allah sudah menghendaki rezeki itu sampai ke kita, maka itu akan sampai, walaupun kita ada di pojok-pojok. Jadi ini kalimat yang saya juga pernah baca di Habib Umar itu, kalau kita masih khawatir kan dengan masa depan kita, maka kita belum berprasangka baik pada Allah. Gitu. Jadi tentang usaha kita itu bagaimana ke depannya, yang utama adalah prasangka baik dulu. Kita berprasangka baik kalau Allah itu kan memberi omset sekian gitu kan. Biasanya saya sama suami gitu. Yang tahun depan Allah akan kasih omset kita segini. Itu suamiku biasa tanya, "Gimana caranya?" Tenang aja, Allah akan kasih kayak gitu kan. Jadi itu dulu sebagai fondasi, kemudian saya bergerak untuk melakukan marketing-marketing bumi yang dengan digital marketing, terus meningkatkan pelayanan-pelayanan agar pelanggan yang datang itu tetap jadi loyal sama kita, itu juga masuk dalam strategi marketing. Karena kita pahami bahwa Allah itu sebab dari segalanya kan. Jadi apapun yang terjadi di bisnis kita, ya itu memang Allah yang atur gitu kan. Jadi saya juga waktu datang ke tempat Ustadz Abu Soki kan, yang di mana kemarin itu ya, yang lewat Jogja apa, Jogja ya yang. Nah di situ kan Ya. beliau bilang kalau segala urusan itu sekecil apapun memang kita berdoa itu mintanya sama Allah, dan itu semakin menguatkan marketing langit kami gitu kan. Ini lagi berbisnislah sama Allah. Jadi sebenarnya bisnis kita itu kalau kita tidak mau rugi dan bangkrut itu kita bersedekah gitu kan, jadilah dermawan gitu. Sebenarnya saya mau cerita ya tentang klinik kita itu. Dulu kan saya tidak paham tentang digital marketing kan. Saya tidak mengerti bagaimana menaikkan iklannya itu ke Facebook atau Instagram. Itu sangat tidak paham, tapi jadi kita menggunakan jasa ketiga. Jadi jasa pihak ketiga. Dan teman bisnis kami juga ikutan menggunakan jasa itu. Tapi ternyata setelah ada masa yang awal-awal kan rame kan, bagus kan, peningkatannya klinik itu bagus gitu. Tapi ternyata teman saya mengirimkan laporan iklannya, katanya ada masalah, kemungkinan katanya dicurangi gitu. Tapi kejadiannya kalau dihitung itu sudah kejadian 4 bulan gitu, dan akhirnya saya baru sadar kalau ternyata kami juga sudah 4 bulan itu ada masalah dengan cara mereka apa ya, cara mereka menjalankan iklan gitu kan. Jadi dana yang seharusnya terpakai sekian malah merugikan gitu kan, malah tidak tidak amanah lah seperti itu. Nah, bisnis teman kami itu sepi. Selama 4 bulan tuh sepi mereka. Tapi kenapa kami ini tidak pernah sadar kalau kami dizalimi, kalau ternyata iklan kami tidak pernah naik? Ternyata karena selama 4 bulan itu kami tidak pernah mengalami penurunan omset sama sekali. Itu nggak ada penurunan omset. Malah kita sibuk nambah pegawai terus. Nambah pegawai masih di rumah, masih di klinik kecil kami itu, masih di pojokan. Terus iya, sibuk nambah pegawai dengan dari bahkan kita mau bangun cabang saat itu. Nah, itu herannya ya di situ. Jadi itu betul-betul kalau kita berbisnis sama oleh itu kita akan dijaga dari itu kalau nggak mau rugi. Itu sudah kami rasakan. Terus ininya bukan kita yang hebat, tapi Allah yang mudahkan usaha kita. Jadi di bisnis kami, saya dan suami itu, cara marketing langit kami juga menyisihkan 25%. Jadi kita buat surat perjanjian secara jelas ya sama Allah. Kalau 25% dari profit kami itu kami akan berikan untuk Dayang Tisya Peduli, untuk kembalikan ke umat. Dan itu dari pegawai juga kami mulai dengan absennya mereka itu absennya duha. Jadi kalau mereka itu tidak sholat duha di hari itu dianggap nggak hadir, kecuali memang yang berhalangan. Jadi ini ya, kami berusaha dalam berbisnis tuh menyenangkan Allah dengan menjauhi cara-cara yang tidak disenangi dalam berniaga. Misalnya saja pada saat pasien kami itu tidak berakad. Kita kan sangat menekankan akad dengan pasien karena biasa klinik gigi itu dokter gigi pada saat ada pasiennya diberi harga, tiba-tiba pasiennya kaget, oh harganya segitu, nggak disebut di dalam. Nah itu akad yang sangat kita hindari. Makanya di klinik itu kalau dokter tidak berakad dengan pasien, tidak menjelaskan harga terlebih dahulu ke pasien, dan pasien merasa terjebak, maka aturan klinik itu uangnya dikembalikan 100% gitu. Dan jasa medis dokter dipotong dari
senilai biaya perawatan pasien. Nah, itu adalah bentuk kita menjauhi cara-cara berniaga yang Allah tidak senangi. Jadi nggak boleh ada jebakan harga, gitu kan. Terus niatkan bekerja membangun usaha dalam untuk ibadah yang dengan besar dan berkembang usaha kita, maka semakin banyak manfaat yang diberikan untuk umat. Jadi sebenarnya saya juga mengamalkan sebuah doa sih, yang doanya itu, ya Allah, berikanlah harta yang bermanfaat ya, yang dengan semakin banyak harta itu masuk ke kita, maka semakin besar manfaat yang bisa kita lakukan. Ini bisa doa yang kita amalkan, itu nggak masalah ya. Terus sedekah ke orang tua dan kerabat dekat. Jadi kita melis berapa orang keluarga kita yang janda, keluarga kita yang kurang mampu di keluarga kita, dan itu kita memastikan mereka hidup dengan baik dengan sedekah kita gitu. Terus harus bertanggung jawab juga sama tetangga-tetangga kita yang kurang mampu. Jadi per bulan itu kita berusaha untuk memberikan sembako ke tetangga-tetangga yang kita tinggal di situ, karena takutnya bisa jadi mereka ada yang di PHK dan kelaparan, tetapi kita tidak tahu gitu kalau ada tetangga kita yang kelaparan. Makanya kita membuat program-program seperti itu. Ini membantu para penuntut ilmu. Jadi Daengtisya Peduli itu 25% profit itu kita arahkan untuk beasiswa-beasiswa santri. Dan ada juga dokter gigi anak yatim. Jadi anak-anak yatim yang kerjasama dengan kita itu gratis di klinik. Nah, ini bentuk-bentuk marketing langit yang kita gunakan untuk meningkatkan omset. Jadi ketika kita mau meningkatkan omset kita misalnya 1 M per bulan gitu kan, atau 12 miliar, 10 sampai 12 miliar per tahun, kita bukan tentang kita harus berhemat, tidak. Yang kita lakukan adalah, ayo kita harus keluarkan berapa ini. Semakin besar target omset kita harus mengeluarkan lebih banyak. Seperti itu. Kita harus meningkatkan Daengtisya Peduli gitu kan. Kita harus meningkatkan jumlah pengeluaran kita. Harus semakin banyak yang kita keluarkan untuk mendapatkan ridho Allah agar dimudahkan mendapatkan omset yang seperti itu. Gitu. Kalau marketing bumi kan udah biasa kan, ini jenis-jenis marketing langit yang kita lakukan. Nah ya, marketing bumi, listen to me. Ini marketing bumi sebenarnya dari jenis penamaan minta, kalau saya sih sebenarnya dari segi penamaan itu sama seperti Ustadz Abu Sauki ya, minta sama Allah penamaan nama usaha apa yang kira-kira membuat orang itu datang ke kita. Kalau Ustadz Abu Sauki kan namanya Edelweiss kan, jadi orang pikir itu rumah sakit Chinese, rumah sakit kayak orang-orang Chinese gitu kan, yang biasa menjaga kualitas gitu. Nah, kalau kita namanya itu Daengtisya gitu. Daengtisya itu sesuai lokal brand dan dia memang klinik gigi rakyat yang melayani pakai hati. Jadi marketing buminya itu pada saat pasien sudah datang ke klinik, agar mereka betah, kita punya standar pelayanan bintang 5. Jadi semua pegawai itu harus mengikuti pelatihan bintang 5 yang di dalamnya itu menyangkut pelayanan-pelayanan sampai pada saat ngomongnya ke pasien apa gitu kan, dokter juga seperti itu. Dan kita juga menggunakan iklan yang kita terapkan itu, kalau saya tidak pernah menerapkan iklan sampai 1 bulan langsung gitu. Biasa saya menerapkan iklan itu cuma maksimal 100.000 per hari dengan jangka waktu 7 hari. Jadi kalau misalnya dalam 1 hari, dalam 7 hari itu iklannya bagus, saya lanjut lagi 7 hari, coba titik lain. Kalau misalnya, jadi dipantengin terus sih kalau marketing buminya tuh. Untuk Daengtisya itu kan marketingnya lewat itu aja, iklan dan branding sosial media. Dan ada juga satu sih sebenarnya, namanya itu brosur melalui kotak makan. Jadi kita kan berbagi makanan per setiap Jumat kan, dan sekarang itu targetnya setiap hari bagi makanan berapa 50 sampai 100 box. Itu boxnya ada brosurnya. Jadi eh ketimbang kita mencetak brosur kita cetak untuk penjelasan klinik kita dan program-program, kita menggunakan box Daengtisya yang di atasnya itu ada program-program cicilnya dan alamat gitu. Jadi orang makan sekaligus lihat itu. Jadi itu mengurangi biaya brosur. Nah, itu saja ya. Selanjutnya boleh bertanya di diskusi nanti. Boleh nanti saya perlihatkan juga bagaimana model Instagramnya, bagaimana membangun Instagramnya,
bagaimana membangun Instagram low budget high impact, itu juga nanti boleh saya share kalau teman-teman mempertanyakan itu. Ya, itu saja dari saya ya Mas. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke hostnya. Baik, jazakallah khair. Termasuk saya kalau untuk Dr. Irwan dan Bu Odi sangat luar biasa untuk couple planner ini ya. Insya Allah ini bisa kita naikkan ke nasional nih Dr. Irwan. Kita naikkan nasional. Karena memang cara-caranya cukup sederhana, tapi impact-nya itu luar biasa ya. Dan buat menarik para ini ya. Ini khususan untuk yang tenaga medis ataupun usaha kesehatan ini bisa di copy paste. Di sini juga ada Pak Tio, ada teman kita yang dari daerah lain ya, yang usaha alkes, barangkali bisa di copy paste ini. Baik, Bapak Ibu, silahkan bagi yang ingin diskusi, bertanya ataupun pendapat dipersilakan. Yang ini ditanyakan adalah kalau dilihat dari pemaparan itu apa namanya dalam waktu singkat ya, biidznillah sangat pesat, kemudian apa namanya sudah bisa membuka cabang yang apa dirintisnya itu dengan cepat ya, biidznillah. Nah, yang ingin ditanyakan apakah ada planning yang lebih jauh lagi, yaitu yang tadi udah disampaikan apa ke tingkat nasional, barangkali bisa bisa menembus minimal tiap kabupaten ada satu gitu ya, dan saya siap menampung itu semua. barangkali barangkali ada planning ke arah sana gitu ya. Kebetulan kalau saya ini di bidang pendidikan gitu ya, bidang pendidikan dan sosial. Jadi sebetulnya apa namanya rintisannya itu baru minimarket gitu ya, belum sampai apa ke kesehatan, klinik atau apa ya yang berkaitan dengan hal itu. Tapi itu sangat penting gitu ya, karena apalagi di desa gitu, itu yang namanya kesehatan itu sangat-sangat penting banget gitu ya. Bukan hanya mungkin kalau ini hanya bidang apa dental aja gitu. Yang lainnya mungkin sangat dibutuhkan gitu. Nah, itu mungkin bisa apa kolaborasi, sinergi dan saya siap bekerja sama gitu ya dengan tim yang ada di Kabupaten ya di wilayahnya itu Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya itu siap berkolaborasi, barangkali seperti itu. Terima kasih Bu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, silakan Dr. Irwan. Baik, alhamdulillah. Jadi saya mengikuti saja roadmap-nya yang digariskan oleh Genpro, bahwa setiap anggota Genpro seperti arahannya Dr. Burhan. Tadi Dr. Burhan datang ke klinik ya, bareng ayahnya beliau. Jadi sempat ketemu Dr. Burhan, kedatangan Presiden Genpro saya ini. Arahannya beliau adalah setiap anggota Genpro harus mulai memikirkan bisnisnya untuk secepat mungkin menjadi perusahaan yang IPO, Initial Public Offering. Jadi saya mengikuti arahan organisasi seperti itu. Jadi kalau arahnya sudah seperti itu, bahwa berarti semua teman-teman Genpro, bukan hanya saya, bahwa semuanya sesegera mungkin buatlah bisnis kita membesar dan energinya digunakan untuk kemaslahatan umat. Jadi mohon doanya aja, semoga bisa secepat mungkin
seperti yang diharapkan atau yang digariskan oleh organisasi kita, organisasi pengusaha Genpro. Mungkin dari saya begitu Pak Sri. Karena saya seperti Dari tadi Bu, teman ada dari tambahan? move in silent gitu. Jadi tiba-tiba muncul di kota gitu kan. Tiba-tiba muncul di Jawa Barat atau muncul di mana gitu. Karena saya dengan istri itu begitu, sukanya tiba-tiba gitu. Sat tiba-tiba ada gitu. Kalaupun nanti akan saya jalan-jalan ke kota mana, insya Allah besok juga saya ke Jakarta 2 hari bareng istri. Ya, Ada kita agenda di gerak dalam diam soalnya. ya Bahkan di Instagram kita sendiri tuh kita nutup, jadi orang itu nggak banyak tahu siapa ownernya. ya Terus, betul. jadi sebenarnya saran kita sih kalau dalam membangun usaha itu nggak usah terlalu di-up ke sosial media pribadi kita gitu. Betul. Nah, itu bisa cepat Hasad. menguntungkan, iya, itu bisa kuat sekali hasadnya. Jadi kita memang biasa merahasiakan itu. Pokoknya Ya, jalan aja gitu, supaya menjaga niat kita juga kan. Makanya kita betul. sampai sekarang itu nggak, kalau ada anak-anak biasa mau tag video itu, kita minta supaya ownernya nggak usah muncul kayak gitu. Jadi itu tadi kalau yang dari saya, move in silent. When you move in silent, your enemy don't know how to attract. Kompetitor kita nggak akan tahu tuh kita akan mau melangkah kemana, nembak kemana, mereka nggak akan tahu. Dan Mm-mm. lagi pula itu menjaga ketenangan hati. Jadi kita nggak akan terjebak oleh ujub. Jadi misalnya gini ya, contoh kita punya Facebook. Saya sekarang sudah nggak pakai media sosial lagi nih. FB saya tutup, IG saya tutup gitu kan. IG juga numpang punyanya istri gitu. Yang isinya cuma Palestina sama ilmu-ilmu tentang HRD dan marketing dan sebagainya. Saya sudah nggak pakai media sosial lagi. Kenapa? Karena bisa menyebabkan saya terdistrak. Saya menjadi disorientasi. Kalau saya terdistrak, maka semua visi-visi perusahaan akan terdistrak juga gitu. Jadi apapun yang membuat terdistrak saya delete gitu. Jadi mending kita pakai ya, kalau misalnya mau promosi pakai media sosial ya media sosialnya usaha, jangan pakai pribadi kita gitu loh. Karena bisa jadi kita nggak ada ain gitu kan, orang yang iri hati. Contohnya gini misalnya, insya Allah akan kami segera bangun, enggak, jangan pakai itu di Instagram pribadi atau FB pribadi. Itu hanya Iya. menimbulkan rasa pamer, rasa ujub, dan biasanya Dan gagal tuh. orang-orang tuh Biasanya nggak gagal mau tuh. tahu, nggak mau tahu yang kita mau sukses atau tidak itu, mereka tidak seperti itu gitu. Bahkan kita dulu yang ya, klinik kita ini lucunya itu, suami kan dia biasa liko setiap hari Kamis kan, dan kita meliburkan klinik itu Kamis. Jadi dulu itu ada ustadz datang ke sini ngomong katanya ke suami, ini loh kasihan ya usahamu ada di sini, harusnya di depan jalan aja. Kamu ngapain bangun usaha di sini, nanti nggak laris gitu. Karena ini sepi, tapi kita diam-diam aja gitu. Jadi bahkan keluarga kami tuh tahu pun klinik gigi di Dayengtisia di sini. Jadi kliniknya udah duluan viral sebelum mereka tahu kita gitu kan. Jadi nanti udah viral baru pada nanya, oh ternyata ini ya klinik gigi Dayengtisia. Bahkan teman-teman kita itu baru tahu tahu tahun belakangannya, ya nggak ada yang Ya. tahu pergerakan kita gitu. Tiba-tiba aja viral di Makassar seperti itu. Baik, Kita memang Dot. silence. Waktunya terbatas. Satu pertanyaan lagi, Dok, dari Bu Ibad. Udah raise hand. Silakan, Bu Ibad. Iya, terima kasih Pak Srianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ini ditujukan untuk Bu Irma. Ya. Irna. Oh, Irma ya, Bu Irma. Ya, saat ini kan banyak media sosial ya yang bisa kita gunakan untuk sarana iklan atau marketing bumi ya. Untuk klinik dental ini, apakah fokus pada satu media sosial, misalnya fokus di IG, atau semua digunakan, atau misalnya bukan hanya di IG tapi ada TikTok, kemudian ada Facebook gitu ya. Itu semuanya digunakan atau fokus di salah satu media sosial saja?
Ya, terima kasih. Semuanya digunakan. Jadi kita harus lihat dulu ya, di mana mereka berkumpul. Kalau kami kan untuk gigi palsu itu rata-rata orang-orangnya adalah orang-orang yang sudah usia 30-an ke atas kan. Dan itu mereka masih ramai di Facebook. Kayak generasi saya, generasi suami yang 30-an ke atas itu masih suka main Facebook. Jadi kita mainnya juga di Facebook. Terus untuk pasien-pasien yang behel gitu kan, pasang behel dengan tambal, cabut, itu ramenya di Instagram gitu. Nah, kalau menyasar pasien-pasien yang muda, yang anak-anak muda yang maunya cuma bersihkan karang gigi dengan behel, itu kita menyasar TikTok gitu. Dan ini tim TikTok kami baru mulai 1 bulan ini mulai full untuk menargetkan FYP kan semua konten TikTok. Itu juga kita menyasar. Dulu juga kita menyasar Google SEO. Google SEO, tapi saya tidak sarankan sekarang untuk pakai website karena orang-orang itu literasinya udah mulai rendah. Kan anak-anak sekarang literasinya rendah, yang mereka itu cuma berapa 1 menit sudah lihat reels kan, jadi modalnya ke reels, makanya kita itu nggak ada website. Dulu sempat kita ada proyek website, tapi setelah lihat perkembangan zaman, ternyata website itu sudah tidak terlalu kompatibel, maksudnya nggak terlalu cocok lah dengan kecepatan marketing gitu. Jadi kita fokusnya sekarang itu Facebook, Instagram, itu kan 1 kali iklan kan. Jadi kalau kita iklan di Meta itu langsung naik 2 gitu. Dan jangan langsung keluarin banyak duit di situ. Jangan langsung 200, jangan langsung 300. Kita bisa dulu 50 ribu itu kan 4.000 orang. Nah, 100 ribu itu 8.000 orang. Kita coba dulu di angka maksimal 100 ribu selama 3 hari dulu tes. Kalau bagus masuknya ke WA kita, baru kita lanjutkan. Jadi itu kita ngerem-ngerem gitu, ngerem-ngerem untuk memaksimalkan dana marketing kita gitu. Nah, kalau TikTok jangan dulu ngiklan-ngiklan di TikTok karena TikTok itu sebenarnya dia tempat yang bisa mudah FYP karena banyak penggunanya kan, banyak pengguna yang mudah FYP, mending kita fokus pada tim yang bisa membuat konten harian. Jadi bisa upload setiap hari yang viral-viral, mending dinaikkan ke situ FYP. Jadi kita ngiklannya tuh sekarang Meta aja. Meta. Dan kalaupun mau Google, kita sebenarnya juga punya teknik sih, teknik menerima ulasan. Jadi anak-anak di klinik itu kita beri undian gitu. Saya mau share ini sih, mau share tentang ini Instagramnya klinik. Nah ini, lihat kan, ini Instagramnya klinik. Ini marketing kami. Jadi dulu saya membangun IG ini dari nol, dari nol pengikut, dan ini semua organik ya, nggak ada beli-beli panu. Dengan cara follow Manusia unfollow. asli, Iya, ini manusia. pengikutnya manusia asli. Ini tekniknya ada juga, dan ini low budget yang saya cuma main follow-follow aja, belajar. Jadi saya beli buku ya, judulnya itu How to Win Instagram. Kemudian saya bangun ini, dan suami itu fokusnya kerja pasien, saya fokusnya nyariin pasien kayak gitu. Jadi ini, nah ini program-program kami yang kami buat ini boleh cicil, semua ini boleh cicil. Pokoknya bukan profit oriented sih sebenarnya, tapi sesuai kebutuhan pasien karena market kita itu menengah ke bawah. Jadi ini yang kita iklankan ya. Ini Dengtisia, ini yang saya bilang tadi. Jadi eh, kita bisa menggunakan media nasi box kita pada saat ini, lihat kan di sini ada nasi box kita. Ini bisa mengganti brosur. Ketimbang kita mencetak brosur itu biayanya sampai 1.500 ya kalau di sini per lembar, dan orang nggak baca. Mending itu kita cetak box seperti ini juga harganya sama 1.500 gitu, dan kita jadikan untuk wadah sedekah makanan kita, dan ini kita bagi kemana-mana. Jadi orang mendapatkan sedekahnya dan mendapatkan brosur informasi tentang usaha kita. Ini idenya sih. Lihat ini, di sini ada Cicil Behel, hubungi cabang-cabangnya ada. Jadi orang pikir kita punya usaha catering, sebenarnya ini bukan usaha catering ya, ini Dengtisia Food Box. Ini saat baru-baru beberapa hari lalu di banjir yang di Luwu gitu. Dan target kita kan sebenarnya adalah membesarkan brand. Jadi keinginan kita itu sebelum Dengtisia itu masuk di suatu kota, orang-orang sudah mengharapkan Dengtisia ada di situ. Makanya kita walaupun di Luwu nih ada gitu. Itu untuk nasi box itu berlaku di semua cabang atau hanya 1 cabang? Kan nanti ada 3 cabang ya?
Kalau nasi box itu kita ada tempatnya namanya Dengtisia Peduli, itu ada tim masaknya memang. Dan per hari kita masak itu, jadi dia tidak dibagikan di cabang, di cabang itu khusus ada memang makan siang gratis pasien. Kalau ini dibagikan ke semua orang yang yang pencari nafkah. Mencari Jadi nafkah di sekitaran klinik. saran klinik di Makassar, di tempat bencana. Jadi ini bentuk kegiatan sosial kami ya, Indengtisia Food Box namanya. Jadi kita tidak menggunakan brosur lagi, kita menggunakan ini. Itu. Nah, ini namanya Daengtisia Food Box. Jadi sini ada program-programnya, ada alamatnya dan selalu ada doa. Jadi di kliniknya kita itu ada juga yang unik sih. Yang unik di klinik itu kita kan menyiapkan pelayan bintang 5 setiap pasien itu kalau datang dapat cemilan, dapat minuman, dapat wifi gratis kan. Dan di gelas minumannya itu ada tulisan doa dari kami dan itu biasa difoto sama pasien di status mereka. Nah, itu yang menjadi juga pembicaraan dari bibir ke bibir gitu tentang klinik. Jadi dari evaluasi kami itu per bulan sudah 80% pasien itu datang bukan lagi karena iklan tapi dari bibir ke bibir. Udah jadi Masya kayak mood-to-mood gitu. Allah. Gitu. Nah, ini Instagramnya ya. Ada juga TikToknya. TikToknya isinya ini sebenarnya ya, the Reels. Nah, ini sisi TikTok juga gitu. Ini yang Telkommas yang cabang Landak ada juga. Kalau yang Landak itu kita baru tunggu dulu. Ini kok jadi satu saya ya? Tunggu ya. Itu kalau misalnya, Afwan, kalau misalnya barnya di tempat-tempat bencana, apakah sesuai dengan target market kita? Karena sebenarnya kan yang seperti saya bilang tadi, marketing itu marketing langit gitu. Dia Very masuk dalam specific. dalam marketing langit. Jadi dia memudahkan perkembangan usaha kita ketika kita targetnya itu ya Allah, bagaimana Allah senang sama kita kan. Jadi usaha kita yang 25% profit itu kita jadikan itu sebagai sarana untuk banyak berbagi makanan, entah siapapun targetnya memang yang membutuhkan gitu. Kayak gitu. Siap-siap. Itu Jazakillah marketing khair. langit itu. Keren banget, keren banget. Ya, ada Cukup, lagi. Siap, cukup. siap, siap. Jazakillah. Sama. Bapak Ibu. Bentar. Baik Bapak Ibu, karena waktunya udah cukup malam ya. Kita akhiri webinar sore hari ini langsung ya. Insya Allah alhamdulillah pesertanya juga cukup luar biasa. Antusias teman-teman semuanya. Insya Allah nanti kita akan hadirkan kembali nih, izin ya Dr. Irwan sama Dr. Rode ya. Kita izin kembali nanti insya Allah akan kita hadirkan kembali. Baik, karena juga udah cukup malam, Dr. Irwan juga waktunya di sana udah 6:30 ya dok. Nah, udah maghrib. Ya udah maghrib. Tapi kalau saya misalnya saya diundang lagi, saya harus dengan istri saya. Siap. Ya dok. Baik, mari kita saya nggak bisa jauh-jauh soalnya. Siap. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Alhamdulillah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Depok, usaha klinik gigi juga. Oh ya, alhamdulillah. Insya Allah, mudah-mudahan sempat mampir. Ya, klinik gigi Natura, insya Allah. Nah, tadi Dokter Burhan cerita katanya, Dokter Irwan kalau besok ke Jakarta, siapa tahu bisa mampir ke Pak Aris di Natura. Jazakallah. Ya, nanti saya mohon dibimbing, kami mohon dibimbing dari Natura. Jam berapa dok? Insya Allah saya mau Istri datang. lagi prakteknya dok. Istri aneh lagi praktek, jadi aneh aja. Pak Aris. Ya, Pak Aris Sherlock. Ya. Saya Jazakallah ilmunya, masya Allah.